Ya, kita lanjutkan dengan modul yang kedua. Jadi di modul kedua ini akan diberikan materi mengenai pengertian statis tak tentu dan bagaimana menghitung statika konstruksi statis tak tentu saudara ini dengan cara consistent deformation. Ya, ini pengertian konstruksi statis tak tentu. Kita lihat di sini dulu. Ini peletakan sendi dan roll. Berarti VA ini mempunyai reaksi VA dan HA. Roll di B ini mempunyai reaksi hanya VB. Saya ulangi, sendi A ini mempunyai reaksi VA dan HA. Kemudian roll B mempunyai reaksi hanya VB. Berarti konstruksi ini mempunyai 3 reaksi yang harus dicari dan saudara mempunyai 3 persamaan kesetimbangan sigma H, sigma M, sigma V sama dengan 0. Berarti konstruksi ini bisa diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan ini, maka konstruksi ini disebut konstruksi statis tertentu. Begitu juga jepit bebas. Jepit A ini mempunyai reaksi VA, HA, dan MA yang harus saudara cari. Sedangkan saudara mempunyai 3 persamaan, sigma H, sigma M, sigma V sama dengan 0. Jadi peletakan jepit bebas ini reaksinya bisa dicari dengan 3 persamaan ini. Maka konstruksi ini disebut konstruksi statis tertentu. Sekarang bagaimana dengan konstruksi statis tak tentu atau tidak tertentu? Seperti ini. Jadi konstruksi statis tak tentu atau konstruksi statis tidak tertentu adalah suatu konstruksi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memakai 3 persamaan kesetimbangan. Berarti apa? Berarti konstruksi saudara itu mempunyai reaksi yang lebih daripada 3, seperti ini. Sendi ada 2 reaksi, roll ada 1, jepit ada 1. Berarti konstruksi ini disebut statis tak tentu. Karena reaksi yang harus dicari adalah 6, pada persamaan yang hanya kita punyai selama ini baru 3. Berarti konstruksi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memakai 3 persamaan itu, makanya disebut statis tak tentu. Seperti hanya portal ini juga sama, ini roll, ini sendi, ini jepit, reaksinya yang harus cari adalah 6, 1, 2, 3, padahal persamaan saya hanya 3, berarti konstruksi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memakai 3 persamaan keseimbangan. Maka konstruksi ini disebut konstruksi portal statis tidak tertentu. Nah, bagaimana untuk menentukan derajat kestatis tidak tentuan? Caranya ada 2. Yang pertama adalah jumlah reaksi perletakan yang harus dicari dikurangi 3. Yang kedua adalah jumlah gaya kelebihan yang harus dihilangkan agar konstruksi menjadi konstruksi statis tertentu. Kita pakai cara pertama dulu ya. Ini jepit-jepit ya. Jepit A mempunyai reaksi 3. Jepit B mempunyai reaksi 3. Ya. Jepit A itu VA-HMA, jepit B VB-HBMB. Berarti ada 6 reaksi. Dikurangi 3, ada 3. Berarti konstruksi jepit-jepit ini disebut konstruksi statis tak tentu tingkat 3. Itu kalau sudah memakai cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua, dijadikan dulu statis tertentu dengan menghilangkan gaya kelebihan saudara. Jadi sebagai misal, jepit-jepit ini saya jadikan jepit bebas. Jadi yang saya buang adalah jepit B. Apa saja yang saya buang dari jepit B adalah VB, HB, dan MB. Berarti yang dibuang juga 3. Maka konstruksi ini disebut statis tak tentu tingkat 3. Yang karena yang dibuang ada 3, VB, HB, MB. Jadi ini adalah memakai cara yang kedua. Jadi dijadikan dulu statis tertentu, yang dibuang berapa, itu yang menjadi tingkat atau derajat ke statis tidak tentuan. Sebagai misal sekarang, kalau jepit-jepit ini saya ganti dengan sendi roll. Saya ganti dengan sendi roll. Berarti kalau jepit ini kan VA, HA, MA. Diganti sendi hanya punya VA dan HA. Berarti yang dibuang adalah MA.
Jadi kalau jepit A saya ganti sendi, yang dibuang adalah MA. Sekarang kalau jepit B saya ganti roll. Roll hanya punya VB. Berarti yang dibuang adalah HB dan MB. Berarti yang dibuang di sini adalah 2, yang dibuang di sini adalah 1. Jadi sama saja, kalau dijadikan sendi roll, tetap saja ini yang dibuang adalah 3. Gaya kelebihan, jadi itu disebut juga statis tak tentu tingkat 3. Itu kalau pakai cara yang kedua. Jadi boleh jadikan jepit bebas, boleh jadikan sendi roll. Karena statis tertentu itu jepit bebas atau sendi roll. Nah ini gambar di bangunan, kelihatan sekali ini baloknya ditumpu oleh kolom. Ini balok ini disebut balok statis tidak tertentu. Nah, di sini kelihatan sekali, ini balok statis tidak tertentu, ini balok statis tidak tertentu, ini balok statis tidak tertentu, ini balok statis tidak tertentu. Karena ditumpu oleh beberapa perletaan, Ini juga sama, tidak usah saya jelaskan lagi. Ini malah kelihatan sekali, balok yang ini ditumpu oleh kolom ini, ya, kolom ini ya, ini lurus semua terus ke sini, ya, ditumpu oleh beberapa perletaan, ini namanya statis tidak tertentu. Ya, ini sama saja, ini dermaga juga sama, ditumpu oleh ini, tumpuan-tumpuan ini, ya, oke. Terus ini juga, ini ada jembatan juga ditumpu, ya, sama saja. Kemudian ini dermaga juga sama, ini jembatan beton sama ditumpu oleh pilar-pilar ini, ya, oke. Saja ini juga, ini kepala jembatan, ini pilar ya, ini ditumpuk. Kalau ini balok menjadi satu kesatuan di sini namanya statis tak tentu ya, kalau menjadi satu kesatuan. Tapi kalau ini berdiri, ini tumpu hanya 2, ini statis tertentu, ini tumpu oleh ini tok ya statis tertentu, misalnya seperti itu. Tapi kalau semua ditumpu oleh beberapa perletaan ini berarti namanya statis tak tentu. Ya, saya kira cukup.